Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaknya ucapan yang banyak membasahi lisan kita setiap saat karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita dengan setiap saat merasakan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu banyak sehingga tak mampu kita menghitungnya, kenikmatan yang begitu mahal jika kita harus membayarnya, baik berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat di siang hari yang penuh berkah ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa meluangkan waktunya untuk menyengaja menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menambah ilmu kita, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini di tempat yang mulia ini merupakan bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu luang yang Allah berikan untuk menimba ilmu yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingganya kita pun pantas untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang senantiasa istiqamah mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin hadirat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini, baik dia laki-laki maupun perempuan,
orang yang memiliki harta yang banyak maupun tidak, seorang pejabat maupun rakyat biasa, bahkan baik orang yang saleh maupun yang jahat, bahkan orang yang beriman maupun yang tidak beriman, semua manusia yang hidup di dunia ini sedang berupaya dan menginginkan yang namanya kebahagiaan. Termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia ini. Tak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak menginginkan yang namanya kebahagiaan. Siapapun dia, selagi dia manusia yang hidup di dunia ini, pasti dia menginginkan yang namanya kebahagiaan. Meskipun dia adalah seorang yang memiliki harta yang banyak, ataupun yang tidak. Artinya apa? Baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, remaja, semua manusia di muka bumi ini, semuanya berupaya untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ini sepakat ya ibu-ibu sekalian ya. Termasuk ibu-ibu sekalian semua menginginkan kebahagiaan atau tidak? Pasti. Ya. Tidak ada hidup di dunia ini orang yang kemudian tidak menginginkan yang namanya kebahagiaan. Namun ternyata setelah kita sepakat bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini, mereka semua menginginkan kebahagiaan. Bahkan meskipun dia adalah seorang pejabat sekalipun. Ya. Tidak ada yang kemudian apa? Dia tidak menginginkan kebahagiaan. Semua orang berupaya untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Namun ternyata meskipun manusia sepakat bahwa mereka semua menginginkan yang namanya kebahagiaan, ternyata manusia ini bermacam-macam atau berbeda-beda dalam memahami dan memaknai apa itu kebahagiaan. Sebagian manusia ada yang menganggap dan beranggapan bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan dan didapatkan tatkala memiliki harta yang banyak. Sehingga dengan anggapan ini dia berupaya bekerja keras dari pagi sampai bahkan sampai malam untuk apa? Untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak pernah mengenal lelah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan lebih parah lagi, dia tidak menghiraukan bagaimana cara untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Apakah itu dihalalkan oleh Allah atau diharamkan, tidak lagi terpeduli. Kenapa? Yang penting bagi dia adalah bagaimana saya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena bagi saya bahagia itu bisa diraih dengan memiliki harta sebanyak-banyaknya. Ini salah satu pandangan dari sebagian manusia memahami makna kebahagiaan. Ada juga yang memahami kebahagiaan itu adalah tatkala memiliki jabatan tertentu. Artinya apa? Dia beranggapan bahwa tatkala dia memiliki jabatan tertentu, baru dia bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Selama dia tidak mendapatkan jabatan tersebut, maka apa? Dia merasa hidupnya di dunia ini tidak bahagia. Sehingga apa? Dia akan berupaya semaksimal mungkin melakukan segala cara, bahkan meskipun cara tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia lakukan. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan jabatan tertentu, karena anggapan dia jabatan yang dimiliki oleh seseorang itu akan menjadi penyebab seseorang mendapatkan kebahagiaan. Sehingga apa? Mulai dari jabatan terkecil, RT misalnya, atau RW, atau camat, ya, Pak Lurah misalnya, atau gubernur, bahkan sekelas presiden sekalipun. Nah, ini pandangan lain dari sebagian manusia. Ada juga yang menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan dan bisa diraih tatkala dia mendapatkan titel dan gelar-gelar tertentu. Baik itu mulai dari S1, S2, S3, profesor, dan lain sebagainya. Artinya apa? Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi gelar yang ia miliki, semakin banyak titel yang ia miliki, dia beranggapan hal tersebut akan menjadikan dia bahagia. Maka dia pun berupaya untuk mendapatkan titel sebanyak-banyaknya, karena anggapan dia dengan banyaknya titel dia bisa mendapatkan
kebahagiaan. Ada juga sebagian yang lain manusia memandang dan beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan bertamasya, dengan piknik. Makanya ibu-ibu kadang sering ya mendapati banyak bis-bis rombongan piknik. Ya, saya beberapa kali ke Jogja, ya ke Pantai Jogja itu masya Allah ramai sekali, bahkan berbis-bis. Ya, dan menariknya ternyata banyaknya ibu-ibu yang jadi yang ikut bis tersebut. Artinya apa? Artinya ibu-ibu sekalian ternyata ada juga yang beranggapan, Ustadz, bahagia itu kalau bisa piknik. Ya, kalau kurang piknik biasanya nggak bahagia. Nah, makanya orang-orang itu kok biasanya kok gelisah, mukanya murung. Nah, biasanya apa? Kurang piknik. Itu apa? Butuh diajak piknik bisa bahagia. Artinya apa? Ada orang yang beranggapan bahwa apa? Bahagia itu kalau seandainya bisa jalan-jalan, bisa bertermasya, bisa piknik dan lain sebagainya. Bahkan ada yang simpel lagi. Dari kalangan bapak-bapak misalnya ya. Bagi sebagian bapak-bapak itu menganggap bahwa apa? Kebahagiaan itu simpel, Ustaz. Gimana? Ya, di setiap pagi hari di kondisi yang dingin, kemudian apa? Ditemani dengan secangkir kopi dan beberapa potong gorengan. Wah, itu sudah nikmat sekali hidup. Ya. Nah, ini artinya ada yang sesimpel itu. Nah, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kita bersama-sama sepakat tidak ada manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan, tapi ternyata apa? Manusia berbeda-beda pandangan dalam memaknai apa itu kebahagiaan. Maka pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, mari kita mengkaji bagaimana pandangan Islam, bagaimana pandangan syariat Islam, agama kita, agama Islam memandang apa sih makna kebahagiaan sesungguhnya dan bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nah, para ummahat sekalian, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tadi yang kita sebutkan berupa banyaknya harta, jabatan, titel, tamasya, jalan-jalan, dan juga tadi minum secangkir kopi di pagi hari dengan ditemani oleh gorengan. Ya, ternyata apa? Itu semua merupakan bagian dari kebahagiaan. Bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Ya. Bahkan apa? Kalau bisa dikatakan itu kebahagiaan, itu hanyalah kebahagiaan yang semu. Bahkan tidak menjamin kebahagiaan. Tidak menjamin kebahagiaan. Buktinya apa? Kalau seandainya kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan banyaknya harta yang kita miliki, ternyata begitu banyak orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Di malam harinya mereka tidak bisa tidur. Padahal uang banyak, mau makan apapun bisa, tempat tidur nyaman, rumah megah, kendaraan megah. Tapi ternyata apa? Di malam harinya dia tidak bisa tidur. Ya, yang ini menunjukkan bahwa apa? Hidupnya tidak bahagia. Berarti apa ibu-ibu sekalian? Tidak jaminan. Dan belum tentu orang yang memiliki harta yang banyak itu dia pasti bahagia. Ya. Karena banyak orang yang kemudian banyak harta ternyata apa? Amburadul kehidupannya. Ya, tidak bahagia. Ya. Bahkan memiliki begitu banyak masalah. Begitu juga pejabat. Ya. Kalau kita anggap bahwa pejabat itu mesti bahagia, ternyata tidak juga. Ya, tidak sedikit dari pejabat yang akhirnya apa? Mereka stres. Ya, pusing. Bisa istirahat. Bahkan apa? Berani melakukan korupsi. Ya. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa mereka tidak bahagia. Ya. Dan sehingga mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga piknik tadi misalnya ya. Mungkin bisa bahagia piknik, tapi setelah piknik capek-capek badannya. Ya, hilang kebahagiaan yang sementara tadi. Nah, artinya ibu-ibu sekalian, semua yang kita sebutkan tadi itu ternyata itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Melainkan bagian dari kebahagiaan atau bahkan tidak menjamin kebahagiaan. Kalaupun mendapatkan kebahagiaan, itu hanyalah kebahagiaan yang semu, yang sementara. Yang tidak lepas dari kesulitan, kesedihan yang mengiringinya. Kelelahan yang mengiringinya. Nah, maka pada kesempatan ini mari bersama-sama bagaimana kita bisa mengkaji
bagaimana pandangan Islam, syariat Islam dalam memahami kebahagiaan itu. Para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, itu menyebutkan beberapa hal, dan juga ulama-ulama lainnya, ya, untuk bisa meraih yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Jadi kalau saya dan ibu-ibu sekalian, kalau kita semua ingin bahagia, mari kita baca Al-Quran, mari kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan jawaban apa yang seharusnya kita lakukan untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh merupakan salah satu penyebab yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Siapa yang mengabarkan kepada kita? Yang mengabarkan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surah An-Nahl, surat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-97. Surat apa tadi? An-Nahl ayat yang ke-97. Nah, kita lihat ya. Surat yang ke-16 ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man, siapa saja. Man ini berlaku umum. Siapa saja manusia. Amila salihah, yang kemudian dia mampu melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat selanjutnya, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh, wa huwa mu'min, dan amal saleh yang ia kerjakan itu dilandaskan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan dengan rukun iman yang selainnya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala najziyannahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan, kehidupan yang thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Untuk memahami potongan ayat ini, mari kita lihat, mari kita dengar bagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat yang mulia yang mendapatkan keberkahan doa dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini urusan agama dan ajarkan ia untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga dengan keberkahan doa dari Nabi Muhammad SAW, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi sahabat yang pakar dalam menafsirkan Al-Quran. Turjumanul Quran, ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Apa kata beliau? Kata beliau, hayatan thayyibah, tafsirnya, maksudnya adalah apa? Al-hayatut thayyibatu hiyal hayatus sa'idah. Kata beliau, maksud dari hayatan thayyibah ini adalah al-hayatus sa'idah, adalah kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik itu adalah apa? Kehidupan yang bahagia. Apa itu kebahagiaan? Kata beliau, was-sa'adatu syu'urun yada'uhu Allahu fi qulubi ibadihi walau kanu min diqid dunya. Dan kebahagiaan itu adalah suatu rasa yang Allah letakkan di hati-hati hambanya,
Meskipun hambanya itu dari segi dunia, segi ekonomi termasuk yang sempit, yang sedikit. Tapi apa? Hal tersebut tetap menjadikan dia bisa merasakan kebahagiaan. Apa penyebabnya? Iman dan amal saleh. Allah yang mengabarkan kepada kita. Bahkan bagi orang yang beriman dan beramal saleh, tidak hanya Allah berikan rasa bahagia dalam hatinya, Allah tambahkan lagi, apa kata Allah? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan kami berikan balasan, ganjaran kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, ya, bukan bayaran ya, ganjaran dari amal saleh yang ia kerjakan dengan apa? Dengan ganjaran yang jauh lebih baik dibandingkan amal saleh yang ia kerjakan. Artinya ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu saking luasnya rahmatnya, begitu sayangnya kepada kita, begitu karimnya kepada kita, itu kalau memberikan bayaran, balasan terhadap amal soleh yang kita kerjakan, itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita kerjakan. Berbeda kalau kita di dunia ini bekerja untuk makhluk, bekerja kepada manusia, maka apa? Imbalan yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kita bisa kerja apa? Maka segitulah harta yang akan, atau gaji yang akan, atau imbalan yang akan kita dapatkan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal, mengerjakan sesuatu untuk Allah, dan kita berharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang pernah kita kerjakan. Jadi kalau orang yang beriman dan beramal saleh itu kelak di hari kiamat, itu kayak merasa, sebesar inikah ganjaran yang saya dapatkan? Padahal amal soleh saya enggak berapa. Padahal amal soleh saya kecil. Ya. Nah ini apa? Menjadikan kita seharusnya termotivasi untuk melakukan atau memperbaiki kualitas iman kita dan memperbanyak amal soleh kita. Karena sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan, itu akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah berikan imbalan dan ganjaran yang jauh lebih baik dibandingkan amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, hadirin, hadirat, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang pertama. Ternyata kalau kita ingin bahagia, caranya bagaimana? Perbaiki kualitas iman kita dan perbanyak amal saleh. Artinya apa? Semakin baik kualitas iman kita dan semakin banyak amal saleh yang bisa kita kerjakan, maka akan semakin besar rasa bahagia yang kita dapatkan. Sebaliknya, semakin tidak baik kualitas iman kita dan semakin sedikit amal saleh yang bisa kita lakukan, jangan kaget kalau seandainya kita sulit untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, para ummahat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau iman ini penyebab kebahagiaan seseorang, ibu-ibu. Kita bisa melihat di negara-negara yang maju, yang merupakan negara-negara kafir. Negara Amerika misalnya. Itu apa? Meskipun mereka adalah negara yang maju dalam segala bidang, teknologi, perekonomian, dan lain sebagainya, ternyata apa? Angka kematian dikarenakan bunuh diri tidak sedikit. Cukup banyak. Apa penyebabnya? Ya, jelas penyebabnya karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga apa? Mereka dengan mudah mengakhiri hidup mereka yang tidak bahagia itu dengan apa? Bunuh diri. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang memiliki keimanan gak akan ada kamus dalam kehidupannya yang mengarahkan dia untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Bagi orang yang beriman, orang yang mati bunuh diri itu ruginya 2 kali. Yang pertama, sakit ketika bunuh diri. Yang kedua, kelak di hari kiamat masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka apa? Gak terbesit bagi orang yang beriman. Ya, apalagi dia kemudian yakin akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Dia berpikir itu bunuh diri, mustahil. Nah, ini bukti bahwa iman sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Amal saleh, contohnya apa? Salat, ibu-ibu sekalian. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ju'ilat qurratu 'ainil li fis shalah." Sesungguhnya apa? Telah dijadikan penyejuk hatiku di mana? Pada salat yang aku laksanakan.
Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa apa? Nabi Muhammad SAW itu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi Muhammad SAW itu kalau sedang galau, sedang ada masalah, sedang tidak nyaman, maka apa yang beliau lakukan? Sholat, Bu. Ya, jadi bukan, wah mau jalan-jalan kemana ini ya? Ya, mau refreshing kemana ya? Atau mau healing kemana ya? Istilah yang sudah lewat ya, healing. Enggak, beliau apa? Ketika beliau sedang galau, itu apa? Beliau mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dalam sholat, itu seseorang bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah meletakkan kebahagiaan tersebut di hati seorang hambanya. Maka letak kebahagiaan itu ternyata tidak pada harta yang dimiliki oleh seseorang. Kebahagiaan itu tidak terletak pada jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Tapi kebahagiaan itu letaknya di hati, dan sumber yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantara caranya dengan apa? Dengan beriman dan beramal saleh. Maka perbanyak amal saleh. Perbaiki kualitas iman kita dengan apa? Dengan sering-sering menghadiri majelis ilmu. Seperti yang ibu-ibu lakukan saat ini. Ini bagian untuk memperbaiki kualitas iman kita. Karena iman itu identik dengan ilmu. Semakin dalam ilmu kita, maka apa? Akan semakin bagus kualitas iman kita. Sebaliknya, semakin dikit ilmu kita tentang agama ini, maka apa? Akan semakin kurang baik juga kualitas iman kita kepada Allah. Maka mari kita upayakan untuk senantiasa semangat menghadiri majelis ilmu. Ya, dimanapun ada majelis ilmu, maka apa? Upayakan kita hadir. Sehingga apa? Dengan hadir di majelis ilmu, kita bisa memperbaiki kualitas iman kita dan mendapatkan ilmu yang menjadi motivasi kita untuk memperbanyak amal salih yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ibu-ibu sekalian, yang kedua adalah dengan meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini upaya yang kedua untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia hanyalah akan menjadi penyebab tidak bahagianya hidupnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Bisa dipastikan siapapun yang berbuat maksiat, perbuatan dosa, pasti dia tidak akan bahagia. Meskipun zahirnya nampaknya apa? Bahagia. Tapi batinnya gersang. Batinnya apa? Meronta-ronta. Maka kalau kita ingin bahagia, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah, tinggalkan perbuatan dosa kepada Allah. Kalau seandainya kita tergelincir pada perbuatan dosa, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dosa kita, kemaksiatan kita menjadi penyebab kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Menjadi penyebab kita tidak bahagia hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal mu'mina idza adznaba dzanban atau idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang yang beriman apabila melakukan salah satu perbuatan dosa atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada noda hitam dalam hatinya. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita jelaskan, letak bahagia itu bukan pada harta dan lain sebagainya, tapi letak bahagia itu di mana? Di hati. Nah, kalau seandainya hati kita ini ada noda hitamnya, maka apa? Hati tersebut berpotensi akan sakit. Kalau hati itu sakit, maka apa? Sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana fisik kita ya. Fisik kita kalau sakit, itu susah. Menikmati makanan enak susah, minuman enak susah, tidur pun susah, karena sakit fisik kita. Begitu juga hati. Kalau seandainya hati kita ada noda hitam, yang itu merupakan penyakit bagi hati tersebut, maka sulit seorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Hidupnya galau, gersang. Kenapa? Karena ada noda hitam itu. Maka seharusnya, kalau seandainya seorang manusia tergelincir dalam perbuatan dosa,
baik karena godaan hawa nafsunya atau karena godaan syaitan, maka apa? Hendaknya dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa yang ia lakukan, agar apa? Agar hatinya kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena kalau hatinya masih banyak noda-noda hitamnya, susah untuk bisa bahagia itu. Makanya mungkin jadi kita ini sulit bahagia. Ada perbuatan dosa, baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang kita lakukan selama ini, itu penyebab kita tidak bahagia hidupnya di dunia ini, khususnya, dan juga kelak di akhirat. Maka ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tinggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar kita diampuni dosanya. Apa manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita diampuni dosanya? Apa kata Allah? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kalau kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita bisa berhak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi kebahagiaan semuanya. Kenikmatan yang tiada akhir. Artinya apa? Selagi masih ada kemaksiatan dan dosa, kita belum bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Karena apa? Surga hanyalah bagi orang-orang yang telah Allah ampuni dosa-dosanya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, maka ibu-ibu sekalian, untuk bisa bahagia berarti apa? Bertobatlah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, kita ini sangat butuh istighfar. Jangan sampai katakan, Ustadz saya kan ngaji setiap hari, masa saya butuh istighfar? Ingat, ketahuilah, saya Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak lepas dari dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam, manusia, pasti pernah berbuat salah. Bukan hanya sekali kesalahan. Kata beliau apa? Khata' dalam bahasa Arab, khata' itu artinya apa? Berbuat kesalahan yang berulang-ulang. Banyak kesalahannya, tidak hanya sekali. Artinya saya sama ibu sekalian, pasti setiap hari itu pernah berbuat salah. Jangankan dari sejak kita akil balik sampai umur kita saat ini, sejak tadi pagi saja, sejak bangun tidur sampai sekarang ini sudah berapa kesalahan kita, dosa kita, kemaksiatan kita. Ya. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini tidak lepas dari namanya kesalahatan dan perbuatan dosa, baik karena godaan syaitan ataupun apa, dorongan hawa nafsu kita, waliyadzubillah. Ya. Maka apa? Kata Nabi Muhammad SAW, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang kemudian merasa dia itu pasti pernah berbuat salah, maka apa? Orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk taubat ini, ibu-ibu sekalian, jangan menunda-nunda, karena perintahnya segera. Ya, segera itu apa? Jangan menunda. Nantilah Ustaz, seminggu lagi saya pertimbangkan lagi, nanti baru saya bertobat kepada Allah. Tidak. Iya, kalau kita kemudian sampai hidupnya sampai seminggu lagi. Kalau tidak sampai, belum bertobat, waliyadzubillah. Ya. Maka apa? Mari kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ditambah lagi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan untuk bisa berjumpa dengan beliau, Nabi yang sudah diampuni dosa yang sebelum dan setelahnya. Itu apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih, fa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai segenap manusia, mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, beristighfar, bertaubat kepada Allah sehari itu apa? 100 kali. Sekelasnya Nabi yang sedikit sekali berbuat kesalahan, kalaupun berbuat kesalahan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesalahannya. Ya.
Nabi, Rasul, bahkan bukan hanya Nabi dan Rasul yang terbaik. Tapi apa? Masih butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Keturunan Nabi pun kayaknya bukan. Kecuali Nabi Adam alaihissalam. Nah, soal Nabi Adam, keturunan Nabi Adam semua ya. Dosanya, nggak terhitung. Merasa nggak butuh dengan istighfar, subhanallah. Ya. Maka mari, selain kita kemudian menyadari kita banyak dosa, ditambah kita ingin bahagia, maka apa? Mari kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena perbuatan dosa dan kemaksiatan hanyalah akan menjadi penyebab kita tidak hidup bahagia di dunia ini. Yang ketiga, para ummahat dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara upaya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena memang di antara penyebab orang itu tidak bahagia, karena apa? Dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan rencananya. Maka kalau seandainya dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia akan sulit untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Artinya apa? Di yang ketiga ini kita perlu menguatkan kembali iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan lagi bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, dalam kehidupan kita khususnya, itu tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sekian ribu tahun sebelum kita ciptakan di dunia ini. Maka artinya apa? Kalau kita ingin bahagia hidup di dunia ini, latihlah diri kita untuk menerima setiap kondisi yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini. Tentunya setelah kita berupaya dan ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi kalau seandainya setelah kita berikhtiar dan berupaya semaksimal mungkin, kok kita apa yang kita inginkan dan apa yang kita rencanakan tidak kita dapatkan, nah disitulah kita berupaya untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebutlah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau kita tidak terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Khususnya apa? Menghadapi situasi yang sulit atau kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, musibah, ujian dan lain sebagainya. Maka perlu kita ridho. Karena kalau kita tidak ridho pun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah sudah berkehendak, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, tidak bisa merubah apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tetap ngotot, memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, sementara Allah tidak mengizinkan, yang ada apa? Yang ada kita akan sulit untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Maka mari kita terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita dan bersabar menghadapi situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kita. Karena setiap apapun dalam kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang buruk untuk kita. Karena semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kita dan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dilandasi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Ibu-ibu sekalian, jadi kalau ibu-ibu sekalian ingin bertanya, Ustadz siapa sih sebenarnya yang paling sayang kepada saya ini? Ibu-ibu, kalau ditanya siapa yang paling sayang pada ibu-ibu sekalian? Mungkin jawabannya berbeda-beda. Ustadz, yang paling sayang pada saya adalah suami saya. Oh, suami saya itu sayang banget sama saya, apa-apa saya diberikan dan lain sebagainya. Atau yang anak-anak yang paling sayang pada anak-anak siapa? Ibunya dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang paling sayang pada kita dulu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa, terkadang kita lalai. Sehingga apa? Ketika ada orang yang menyayangi kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan apa? Kita tidak bahagia. Artinya apa?
Yang paling sayang kepada kita adalah dalam kehidupan kita ini baik di dunia maupun di akhirat adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu di antara namanya apa? Ar-Rahman, yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Bahkan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Allah itu memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Satu dari 100 ini Allah berikan di dunia. Sehingga efek dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan orang saling berkasih sayang. Ya, bahkan bukan hanya manusia. Hewan itu menyayangi anaknya, itu efek dari satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dunia ini. Dan 99-nya Allah siapkan kelak di hari kiamat, di akhirat. Maka artinya apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala lah yang paling sayang kepada kita. Artinya kalau Allah sayang kepada kita, mustahil Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu untuk kita yang tidak baik untuk kita. Meskipun apa? Kita yang merasakannya berat. Meskipun kita merasakannya sedih, meskipun kita yang merasakannya meneteskan air mata. Tapi untuk bisa bahagia, untuk menghadapi itu semua, yakinlah bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk kita. Ridho, terimalah. Ditambah juga tadi kita tidak mampu, tidak kuasa untuk merubah apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain. Ditambah lagi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur dan sabar itu penyebab kita mendapatkan kebahagiaan. Orang itu kalau bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan bahagia. Maka jangan kita menunggu bisa bersyukur dulu baru kita mau bahagia, tapi apa? Bersyukurlah maka kita akan bahagia. Jangan menunggu nanti saat saya kalau dapat sekian baru saya bersyukur, nanti saya akan bahagia. Lama. Ya. Maka bahagia itu apa? Dengan bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, maka apa kata Allah? Bersyukurlah maka kita akan bahagia. Begitu juga bersabar. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak bersabar, dari mana kita mendapatkan pahala sabar? Ya. Kalau kita enak terus hidupnya, kapan kita bisa mendapatkan pahala sabar? Maka bersabarlah ketika kita mendapatkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena ya sabar kita ditambah lagi tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik untuk kita. Maka kuatkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini kecuali apa? Itu baik dan ada hikmahnya untuk kita. Ada hikmahnya untuk kita. Maka ketika kita mendapatkan situasi, kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, terima itu dengan penuh keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya, hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan melazimi zikir. Dengan melazimi zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd, surat keberapa, Bu? Ke-13. Ar-Ra'd. Ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, yang mana hati-hati mereka akan tentram dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati akan menjadi tentram. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka upaya kalau kita semua ingin bahagia, lazimilah berzikir. Kita gunakan lisan yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini untuk apa? Untuk menjadi penyebab kita mengundang kebahagiaan pada diri kita. Dengan apa? Dengan senantiasa melazimi zikir. Ibu-ibu sekalian, zikir itu adalah amalan yang ringan. Amalan yang tidak membutuhkan harta untuk melakukannya. Tidak perlu mengeluarkan uang. Tidak perlu mengeluarkan kekuatan yang besar. Tidak perlu lelah. Ya. Tidak perlu harus memiliki EQ yang tinggi untuk bisa berzikir. Zikir ini amalan ringan.
Tapi apa? Allah perintahkan kepada kita dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Di ayat ini Allah perintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan, yang paling sayang kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabarkan kepada kita akan sesuatu yang kalau kita kerjakan itu akan menjadi penyebab kita bahagia. Apa itu diantaranya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah ingin kita mendapatkan kebahagiaan dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Orang yang kemudian sedang gelisah, sedang tidak tentram hatinya, maka lihat, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Letak bahagia tadi di mana? Di hati. Kalau hati kita ingin tentram dan bahagia, caranya dengan apa? Berzikir. Tentunya zikir yang membasahi lisan kita, yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, orang itu kalau sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentram hidupnya, tenang hatinya. Di antara penyebab orang itu enggak nyaman hidupnya, enggak bahagia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat kepada Allah, apalagi kalau dia tahu siapa Allah yang ia ingat itu, Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha Raja, Al-Quddus, As-Salam, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Asy-Syakur, dan lain sebagainya. Itu apa? Dia akan tentram hatinya. Orang itu kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan ketentraman hati pada dirinya. Ya. Maka mari kita lazimi zikir. Dan banyak dari syariat Islam itu kita diberikan begitu banyak pilihan. Zikir-zikir yang bisa menjadi penyebab atau wasilah untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya tasbih. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata baginda Rasul yang ringan diucapkan dengan lisan, berat di timbangan kelak di hari kiamat, dan mengundang kecintaan Allah yang merupakan Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba ibu-ibu kita baca bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ketika kita baca zikir tersebut, itu tak terasa hati ini sejuk, tentram. Maka mungkin bisa jadi penyebab kita tidak tentram itu apa? Lisan kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru apa? Mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka mari kita isi waktu kita dengan memperbanyak berzikir. Bisa dengan tahlil, la ilaha illallah. Bisa dengan tahmid, alhamdulillah. Bisa dengan takbir, Allahu akbar. Bisa dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Bisa dengan hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba kita baca bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang mengurusi urusan kita dan sebaik-baik yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejuk, dingin, tentram hati kita. Maka mari kita banyak berzikir. Kalau kita ingin bahagia, perbanyak zikir. Semakin banyak zikir yang bisa kita upayakan, zikir yang menjadikan kita connect, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang menuntun kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Itu akan menjadikan kita bahagia.
Tentunya apa? Biar semakin berkhasiat zikir kita, pelajari siapa tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, semakin tenang jiwa kita ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita upayakan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan membahagiakan orang lain. Dengan membahagiakan orang lain. Kenapa? Karena dalam agama kita ada kaidah yang berbunyi al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Apa arti kaidah ini? Balasan, imbalan yang akan didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan jenis amalan yang ia kerjakan. Artinya apa? Artinya jika kita mampu membahagiakan orang lain, baik dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tutur kata kita, dan lain sebagainya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebahagiaan kepada kita, bahkan bisa jadi sebelum orang lain kita kebahagiakan. Ya. Karena apa? Allah akan membalas amalan itu sesuai dengan jenisnya. Semakin banyak orang yang bisa kita bahagiakan, maka apa? Semakin besar potensi bahagia yang kita rasakan. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita ada kemampuan untuk bisa membahagiakan orang lain, cobalah kita latihan. Jangan kita menjadi orang yang egois, hanya memikirkan diri sendiri. Bahagiakan orang lain. Kalau selama ini kita susah untuk mendapatkan kebahagiaan, coba dapatkan kebahagiaan itu dengan cara kita membahagiakan orang lain. Karena dengan kita membahagiakan orang lain, apa? Kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, yang mungkin ibu-ibu sebagian sudah hafal. Dalam ayat yang ke-60, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan yang seorang lakukan itu akan mendapatkan balasan kebaikan pula? Bahkan di surah Yunus ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan ganjaran balasan yang baik pula. Ya. Apa itu? Berupa surga Allah Subhanahu wa taala wa ziyadah, dan ditambah lagi kebahagiaan tersebut dengan apa? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat-ayat ini menunjukkan bahwa apa? Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan, imbalan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Kalau kita bisa mampu membahagiakan orang lain, maka apa? Allah pun akan menjadikan kita bahagia. Nah itu. Nah, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa bahagia yang engkau berikan di hati seorang muslim. Artinya apa? Tadi maknanya, kalau kita mampu bisa membahagiakan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kebahagiaan kepada kita di kehidupan kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Maka mari kita bahagiakan orang lain untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang terakhir, ummahat sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan meyakini seyakin-yakinnya. Kebahagiaan yang hakiki yang tidak diikuti dengan kesedihan, kebahagiaan yang hakiki yang tidak diikuti atau diiringi, dibersamai dengan kesedihan, kesulitan, kelelahan, hanya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu apa? Kebahagiaan yang tidak ada lagi kesulitan. Kalau di dunia itu kebahagiaan apapun pasti diiringi dengan kesulitan, kesedihan, kelelahan terlebih dahulu. Contoh tadi,
Ya, piknik tadi. Mungkin kita pikniknya bahagia, tapi setelahnya capek, nggak bahagia lagi. Ya. Emang itulah dunia, hakikat dunia itu seperti itu. Maka apa? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, jangan tergesa-gesa untuk mendapatkannya di dunia. Karena apa? Allah siapkan kelak di surga. Ditambah lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Di dunia itu adalah apa? Penjaranya orang yang beriman. Kenapa dikatakan penjara? Karena kan orang beriman itu di dunia ini, hidup di dunia ini dilarang itu. Seperti orang di penjara, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita dilarang untuk minum khamr, dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang kafir. Dunia ini apa? Jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Karena bagi orang kafir itu apapun boleh. Ya. Tapi bagi orang beriman nggak, dibatasi. Maka apa? Jangan tergesa-gesa kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Tapi apa? Yakinlah bahwa kebahagiaan yang hakiki itu hanyalah ada di surga Allah Subhanahu wa taala, di akhirat. Ini menjadi obat bagi kita. Kalau seandainya tadi sudah kita upayakan beramal solih, sudah meninggalkan dosa, sudah misalnya zikir, sudah menerima ketentuan Allah, sudah membagikan orang lain juga sudah, tapi kok mungkin masih pernah merasakan tidak bahagia, maka jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Karena sesungguhnya apa? Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak diiringi dengan kesulitan, kesedihan, kelelahan, kesakitan, hanyalah ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ditanya, "Wahai Imam, engkau ini kok kayaknya nggak pernah capek untuk beramal salih, melakukan kebaikan-kebaikan, taat kepada Allah, kayaknya nggak pernah istirahat. Kapan kau akan melakukan istirahat? Kapan kau akan bahagia?" Ya. Maka apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Inda awali qadamin wada'tuha fil jannah. Aku bisa mendapatkan keistirahat, aku akan istirahat dan aku mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kapan? Ketika aku mampu melangkahkan kakiku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka kalau seandainya kita mungkin ada saat-saat di dunia tidak bahagia, nikmati saja. Bersabar. Karena memang tempat kita mendapat kebahagiaan sesungguhnya bukanlah di dunia, kelak di akhirat. Bersabar, sabar kita nggak lama, sebentar. Kalau kita mampu bersabar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang mampu bersabar akan Allah berikan ganjaran dari kesabarannya dengan pahala yang tanpa putus, kenikmatan yang tidak ada henti. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini, marilah kita berorientasi akhirat. Orang yang berorientasi akhirat, hidupnya akan bahagia. Orang yang hanya hidupnya untuk mengejar dunia, itu dia tidak akan pernah puas dengan dunia. Dan tidak akan pernah bahagia. Orang itu kalau nggak puas, tidak akan bahagia. Tapi kalau orang itu orientasinya akhirat, maka apa? Dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hidup kita ini adalah bagaimana kelak akhirat kita bahagia. Di dunia kita bahagia, alhamdulillah. Kalau seandainya belum bahagia, nggak masalah. Nggak begitu masalah. Tapi jangan sampai kelak kita di akhirat tidak bahagia. Karena apa? Di dunia, meskipun kita tidak bahagia, ujung-ujungnya apa? Kita tinggalkan dunia ini. Lupa kita betapa apa susahnya hidup kita di dunia ini. Ya, bahkan seorang dalam sebuah riwayat itu ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Paling terakhir, karena dia harus dicuci dulu di neraka, waliyadzubillah. Itu ketika masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berikan kenikmatan seperti kenikmatan dunia, bahkan 10 kali lipat dibandingkan kenikmatan dunia. Bahkan apa? Orang yang sengsara hidup di dunia atau sengsara ketika diazab di neraka, ketika masuk di surga Allah Subhanahu wa taala, dia lupa begitu menderitanya. Dia pernah hidup di dunia dan juga apa? Menderitanya dia di neraka. Saking nikmatnya surga tersebut melupakan penderitaan dia selama ini. Maka mari ibu sekalian, saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama hidup di dunia ini orientasinya akhirat. Gak usah kita memaksakan diri untuk menang dan bahagia di dunia ini. Tapi upayakanlah bagaimana gerak-gerik kita itu menjadi penyebab kita bahagia dan selamat dan juga menang kelak di hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan ini menjadi penyebab saya dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah man ampun, aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada tanya jawab atau cukup? Silakan, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan katsiran atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita akhiri, kita buka sesi tanya jawab untuk satu atau dua orang. Monggo bagi bapak atau ibu yang ingin bertanya sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya katakan di bawah kebahagiaan itu tidak akan nyata. Tapi kenyataan waktu sekarang ini kalau kita tidak pasti bisa membagikan orang lain ya. Seperti contoh saudara yang presiden juga saya kita tidak bisa membantu dengan cara apa kita bisa membantu saudara kita. Bagaimana juga kita bisa tapi bisa semangat menyerang orang lain. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ini pertanyaan luar biasa. Jazakumullahu khairan Ibu. Pertanyaan ini mengingatkan saya di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada sebagian sahabat yang menangis sejadi-jadinya. Sedih. Kenapa? Karena mereka tidak punya harta untuk berangkat berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat dulu itu kalau nggak punya harta, nggak bisa berangkat jihad, itu sedih, Bu. Bukan malah senang. Ya. Ini bedanya para sahabat dengan kita. Apa penyebab mereka nggak bisa berangkat? Karena nggak punya harta. Nggak punya harta. Bahkan apa? Sebagian sahabat lainnya itu mengadu kepada baginda Rasul SAW. Wahai baginda Rasul, tolonglah ajarkan kepada kami ini. Kami adalah orang-orang yang fakir. Kami tidak pernah bisa mengalahkan orang-orang kaya. Mereka punya harta, kami tidak punya harta. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Baiklah sini. Aku ajarkan kepadamu sesuatu yang menjadikan engkau bisa mengalahkan orang-orang kaya. Dan ini pun menjadi penyebab engkau akan bahagia. Apa itu? Berzikir. Beliau ajarkan. Berzikir, mengucapkan takbir, kemudian tasbih, tahmid, takbir. Ya, sekian kali. Nah, lakukan ini setiap kali habis sholat. Akhirnya apa? Senang nih ya, bahagia orang yang fakir mengadu kepada Rasulullah SAW dan pulang. Ternyata apa? Beberapa saat ternyata amalan yang mereka kerjakan ini didengar oleh orang-orang kaya, sahabat orang-orang yang kaya. Akhirnya apa? Orang kaya nggak mau kalah. Ya, enak sekali mereka kok dapat amalan zikir. Akhirnya apa? Mereka pun mengamalkan zikir tersebut. Lapor lagi nih sahabat-sahabat yang tidak kaya ini. Baginda Rasul, ternyata apa orang-orang kaya dapat juga rahasianya yang engkau berikan kepada kami. Bagaimana ini baginda Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sudah, syukuri saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kau mensyukuri dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan bahagia. Artinya apa? Bersyukurlah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, dan jangan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kalau kita mudah membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu sulit untuk bahagia. Oh, Ustaz itu dia banyak hartanya, saya nggak banyak. Oh, Ustaz tetangga saya punya ini, saya nggak punya. Nggak usah. Karena belum tentu orang yang lebih banyak hartanya dibandingkan kita itu lebih bahagia dibandingkan kita. Belum tentu mereka tidak lebih banyak dibandingkan masalahnya, belum tentu masalahnya tidak lebih banyak dibandingkan kita. Bisa jadi apa? Mereka banyak uangnya, masalahnya juga banyak. Maka apa? Syukuri saja. Ya. Nah, kalau seandainya tadi tentang masalah harta kita tidak bisa membantu, maka apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di harta kita tidak bisa, maka banyak lagi pintu-pintu lain yang bisa kita jadikan wasilah untuk membantu saudara kita khususnya di Palestina dan lain sebagainya. Mungkin dengan ilmu kita, dengan kekuatan kita, dengan doa kita.
Ya, doa ini jangan diremehkan. Doa ini apa? Silahul mukmin. Bisa jadi dengan doa-doa kita itu apa? Menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita khususnya di Palestina kaum muslimin. Artinya apa? Nah, ini untuk cara kita menenangkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Satu lagi silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan mendengar ada suara tokoh membahagiakan orang lain. Ketika kita diuji sama Allah, mungkin anak perempuan mungkin dia diujikan karena dia melakukan sejarah, akhirnya dia lepas dari jilbabnya. Terus dia mempunyai jiwa sosial yang sangat bagus sekali. Nah, apakah di situ bisa disebutkan dengan amal soleh atau amal yang sia-sia? Terus bagaimana kita menyikapi anak tersebut dan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak? Baik, jazakumullah khair. Jazakumullah Ibu atas pertanyaannya tentang anak yang sempat cuci darah, Bu ya. Transfusi darah yang kemudian akhirnya sehat dan kemudian buka jilbabnya. Ya, kehidupan sehari-harinya buka jilbabnya tapi dia orang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan. Bagaimana ini sikap seperti ini? Pertama selagi dia beriman, maka apa? Itu satu hal yang perlu diperhatikan olehnya. Artinya masih mending kalau dia masih beriman meskipun dia buka jilbab ya. Bukan berarti kita membolehkan ya. Tetap karena memakai jilbab itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa? Tapi kalau selagi dia masih beriman, maka itu masih mending. Ya, mudah-mudahan dengan keimanan yang ia miliki mengarahkan dia untuk kembali menggunakan jilbabnya. Kemudian bagaimana Ustaz? Apakah kedermawanannya itu sia-sia? Tentunya tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya apa? Siapa saja yang beramal salih sekecil apapun, pasti akan Allah berikan balasan kepadanya. Ya, memberikan balasan kepadanya. Tadi termasuk apa namanya? Kedermawanan yang tadi. Tapi tadi dengan bukanya dia hijab tersebut, itu pun menjadi perbuatan dosa yang ia lakukan dan harus ingatkan. Maka orang tuanya ada kewajiban untuk mengingatkan anaknya. Karena apa? Tadi yang Ibu sampaikan, kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa anaknya dibiarkan untuk buka jilbabnya, yang itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti mensikapinya tadi. Yang pertama tadi, kalau untuk kedermawanannya karena tidak ada amal soleh sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya karena Allah, pasti akan memberikan ganjaran. Ya. Adapun apakah kalau itu sia-sia, jelas tidak sia-sia. Kemudian kita harapkan mudah-mudahan dengan dia masih memiliki keimanan, itu menjadi penuntun dia untuk bisa kembali menggunakan hijabnya yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tuanya, dia memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia bertanggung jawab untuk bagaimana bisa mengingatkan anaknya sehingga apa? Bisa kembali menggunakan hijab. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu ya. Ada lagi? Cukup ya. Baik, sebelum kita akhiri kajian kesempatan siang hari ini,